Halo, ketemu lagi dengan saya channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang membahas tentang pikiran manusia, khususnya tentang penyakit atau sesuatu yang buruk di mana ketika seseorang pikirannya dikuasai dengan hal yang negatif, bisa saja seseorang itu memiliki karakter seperti marah, emosional, menjadi orang yang takut, menjadi orang yang cemas. Sebenarnya hal itu terjadi karena pikiran kita mengalami tersugesti oleh hal-hal yang negatif tentunya. Tetapi pikiran bawah sadar manusia itu tidak saja memuat hal yang negatif. Bisa saja hal-hal yang positif, sehingga seseorang bisa saja memiliki karakter menjadi seorang yang pemberani, siap menanggung resiko, orang yang sangat mencintai, orang yang setia. Itu sebenarnya dikendalikan oleh pikiran manusia juga. Jadi pikiran manusia itu akan membuat seseorang bisa saja menjadi karakter yang positif, bisa juga menjadi karakter yang negatif. Berapa lama sih seseorang bisa berubah ketika dia mengalami sugesti? Jadi teman-teman, ketika kita berbicara soal berapa lama sugesti tertanam di dalam pikiran manusia, itu tergantung ini sugestinya sugesti apa. Jadi kalau kita lihat, teman-teman mungkin melihat seseorang yang menghipnotis seseorang, entah untuk tujuan hiburan seperti panggung hiburan, ataupun ada orang yang menjadi korban kejahatan hipnotis, berapa lama sugesti itu bertahan? Biasanya sugesti itu bertahan hanya beberapa saat, entah itu beberapa menit, beberapa jam, dan dia akan kembali ke posisi semula. Bagaimana kalau itu hipnoterapi ketika orang mengalami cemas, rasa khawatir, bahkan trauma? Apakah sugesti yang ditanamkan oleh si penghipnoterapi itu bisa permanen? Jawabannya bisa. Karena antara hipnotis panggung, hipnotis waktu melakukan tindakan yang tidak benar ya, tindakan kejahatan, itu bersifat sementara, tetapi sugesti pada saat hipnoterapi atau motivasi itu lebih bersifat permanen. Dokter berbicara soal pikiran ya, tapi di sini yang dokter bicarakan adalah pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar itu memuat soal daya ingat seseorang. Apapun orang yang diceritakan, yang dia dengar, misalnya dari orang tua waktu kecil, dari tetangga, dari lingkungan, pengalaman hidupnya, itu semua tersimpan di pikiran bawah sadar. Pengalaman ini bisa diungkit kembali itu ketika seseorang dalam keadaan terhipnosis. Yang kedua adalah memuat soal perasaan. Perasaan apapun yang pernah dirasakan oleh si klien ya, dalam ini bisa korban, bisa orang yang sakit, itu perasaan apapun yang pernah dialami itu tersimpan juga di pikiran bawah sadar. Mungkin perasaan bahagia, perasaan sedih, perasaan kehilangan gitu ya. Dan kebiasaan-kebiasaan. Oke, ada tuh kebiasaan yang positif, misalnya rajin ibadah, perasaan dicintai. Ada juga perasaan yang negatif. Ya, kebiasaan negatif dalam ini. Misalnya kebiasaan telat bangun tidur, susah tidur. Oke, sorry ya dokter batuk. Jadi kebiasaan itu ada yang positif, negatif, dan netral. Semua kebiasaan ini juga tersimpan di pikiran bawah sadar. Yang kita ubah itu adalah sesuatu yang ada di pikiran bawah sadar. Ketika seorang melakukan hipnotis di panggung, dia coba untuk mengendalikan pikiran seseorang dengan mengubah daya ingatnya. Jadi ketika seseorang misalnya membayangkan tentang hantu atau kuntilanak, pasti di pikiran orang tersebut adalah hantu yang berbaju putih, kemudian rambutnya panjang, pasti perempuan. Nah, memorinya itu kan didapat dari
apa yang dia dengar, apa cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Nah, seorang hipnotis bisa membuat seseorang itu bisa membayangkan seorang kuntilanak. Sehingga ketika dia melihat sisi kanan atau sisi kirinya, dia bisa melihat seorang kuntilanak. Sebenarnya yang dia angkat itu adalah memori yang tersimpan di pikiran si klien itu untuk keluar, sehingga si klien tidak bisa membedakan apa itu realita dan apa itu imajinasi. Imajinasinya diangkat dan dia sudah tidak bisa membedakan apakah ini realita yang dia lihat ataukah ini imajinasinya. Itu kalau hipnotis. Nah, kalau hipnoterapi dia mengubah makna dari suatu peristiwa. Misalnya, kita trauma pernah dimarahin oleh seorang guru, sehingga kita takut dengan sosok guru, atau kita pernah mendapat cerita bahwa kalau ketemu sama orang yang bertato itu sebaiknya menghindar karena orang bertato itu jahat. Kita pernah dengar itu toh? Nah, perkataan yang kita pernah dengar itu tersimpan di pikiran bawah sadar kita, dan itu akan mempengaruhi kita suatu hari sehingga kita menjadi orang yang takut. Takut dengan seseorang profesi ya, misalnya takut guru, takut polisi, atau takut dokter, atau takut sesuatu, misalnya suasana gelap, takut sendirian ya, takut gagal, takut nggak punya uang gitu ya, takut di PHK. Semua perasaan takut, anxiety, cemas itu disebabkan karena pikiran kita penuh dengan hal-hal yang negatif yang membuat kita merasakan perasaan tersebut. Ketika dilakukan hipnoterapi, dia mengubah maknanya, dia tidak mengubah apapun, dia tetap Anda bisa mengingat orang bertato, bisa mengingat seorang polisi, bisa mengingat seorang dokter yang nyuntik Anda, tetapi Anda menjadi orang yang berubah, yang tadinya takut dengan sesuatu menjadi seseorang yang berani. Dan itu yang diubah bukan peristiwanya, tetapi makna yang terkandung di dalam peristiwa itu. Sehingga yang tadinya mungkin karena trauma kecelakaan naik motor, itu ketika dilakukan hipnoterapi, dia menjadi berani lagi naik motor. Ketika yang tadinya takut naik pesawat, itu menjadi berani lagi naik pesawat. Yang tadinya takut untuk berusaha karena takut gagal, ini menjadi sosok yang pemberani mengambil risiko untuk usaha. Tentunya berarti ketika kita mengalami sesuatu, misalnya kondisi kita sekarang ini, kenapa kita menjadi orang yang gagal, jangan-jangan itu disebabkan oleh pikiran kita, yaitu pikiran kita yang menghambat. Ya, misalnya kita membenci tentang orang kaya, kita nggak suka orang kaya karena orang kaya itu pelit. Itu membuat kita susah untuk menjadi kaya. Begitu juga dengan keyakinan kita. Karena kita yakin lambung kita luka, sehingga kita akan menolak makanan yang masuk ke dalam diri kita. Karena kita yakin bahwa lambung kita luka, setiap makanan yang masuk itu akan tertolak oleh tubuh kita. Tubuh kita akan mengalami yang namanya nyeri, muntah. Salah satunya disebabkan karena pikiran kita masih menyimpan sesuatu, yaitu kita masih meyakini bahwa lambung kita masih luka, sehingga tidak boleh kena cabai, tidak boleh kena garam, tidak boleh kena buah-buahan, tidak boleh kena yang minyak karena masih luka. Selama kita masih berpikir lambung kita luka, maka rasa sakit, rasa nyeri, mual itu akan masih muncul. Makanya tidak usah takut dengan hipnoterapi, karena hipnoterapi itu hanya mengubah makna yang ada dalam suatu pikiranmu itu menjadi lebih bagus. Artinya Anda bisa menjadi lebih bagus, lebih berani, lebih segala-galanya lah. Oke, tetap semangat.